kabar kawan-kawan yang kurang kerjaan, dan kawan-kawan yang kurang tidur, dan kawan-kawan yang senang lari dari kenyataan? Kita sekarang ada di musim baru, divisi SOB 2408. Kita masuk ke Arguston. Saya sering salah sebut Auguston. Kita cek di sini ya. Ada apa di musim baru? Teman-teman, ini adalah ringkasan musim. Apa yang akan kita lakukan di musim baru? Musim B2 Amarah Beku. Ini nanti kalian baca sendiri. Saya scroll. Progresnya adalah pertama, fase 1 kalahkan dan murnikan Behemoth di Belleron untuk membebaskan mereka dari kutukan Mana Stone dan bertarung bersama mereka. Fase 2, terobos perbatasan Kurcaci dan pergi ke utara untuk menyadarkan Raja Agung Kurcaci dari kegilaannya. Fase ketiga, kalahkan Frost Dragon yang ada di utara Belleron, bangun kembali hubungan dengan para Kurcaci, dan bersiap untuk menuju daratan baru. Nanti, pada akhir musim akan di-reset musim ini, dan yang akan di-reset ketika musim berakhir adalah level hero. Kita bisa klik di sini dan lihat saat musim baru dimulai, hero yang ada di atas level 30 akan di-reset ke level 30. Dan semua talenta hero akan di-reset juga, namun nilai bintang hero dan skill hero tidak akan di-reset. Oke? Level hero, manual taktik, jadi gunakan selagi masih ada sebelum reset musim ini. Kemudian item CP, kemudian kebijakan, kemudian prestige, merit, elixir, dan yang ini lainnya. Sebelum musim berakhir, pemimpin aliansi dapat memilih wilayah afiliasi anggotanya untuk musim baru, dan seterusnya. Oke. Kemudian fitur musim. Kita coba lihat di sini. Ada talenta musim, ada kebijakan baru, ada tempat pembuktian. Talenta musim ketika di musim T1 kemarin ya. Jadi talenta musim ini sangat berpengaruh, teman-teman. Ada 4 kelompok yang kita harus atur talentanya sesuai dengan arah permainan kita. Jadi di situ nanti sebentar saya akan buka halamannya, nanti itu kita bisa lihat bersama. Kemudian kebijakan ini nanti ada di bagian dalam base juga, kalian bisa lihat seperti pohon kebijakan penelitian ya. Kalau tempat pembuktian ini untuk patung leluhur kuno dapat ditemukan di perbatasan daerah melintasi Belleron. Saya belum tahu, nanti kita akan lihat saja. Oke, sebelum kita ke sana, kita cek dulu hadiah musim. Setelah musim ini selesai, kita akan mendapatkan hadiah seperti biasa ya. Seperti musim sebelumnya, saya tadi begitu login, saya masuk di kelompok Conqueror karena aliansi kita tidak berhasil memenuhi persyaratan mengalahkan Behemoth yang menjadi syarat di Anointed ya. Jadi, tapi ini pun sudah lumayan, saya mendapatkan 2.800 koin YGGDRA kalau saya tidak salah tadi. Saya bisa gunakan, saya mendapatkan kartu skill level bintang 3, itu sudah sangat lumayan sekali, sangat luar biasa ya. Kemudian nanti untuk perwira ini hadiahnya, untuk leader ini hadiahnya. Oke. Kita bisa lihat dengan koin YGGDRA itu kita bisa mendapatkan item ini. Kalau kita masuk dalam kelompok Anointed tadi ya, kita bisa pilih ini item-item yang tidak tersedia di bursa hewan. Jadi sangat langka dan sangat hanya dimiliki oleh pemain-pemain yang masuk dalam kelompok Anointed dalam musim ya, dalam hadiah musim. Jadi kalau saya tadi masuk Conqueror itu saya hanya bisa mendapatkan ini, dan saya sudah mengambil item ini, teman-teman. Ini bisa dipasang di Petor untuk Archer ataupun Cavalry. Ini untuk Magic. Oke, jadi hadiahnya menarik. Kemudian ada Compendium Artifact. Compendium Artifact ini memerlukan games. Saya bukan high spender, saya punya games tapi tidak seberapa. Oke, tadi kita sudah lihat tentang fitur musim dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan kebijakan ya, teman-teman. Kita tentu sudah tahu semua. Untuk kebijakan,
kita mengumpulkan prestis, dan prestis itu kita gunakan untuk meningkatkan kebijakan ini. Nah, kurang lebih sama dengan musim yang lalu. Jadi di sini ada peningkatan lebih kapasitas legiun. Jadi kita bisa bawa banyak pasukan. Di sini ada warrant untuk menangkap Edward. Jadi kita bisa tingkatkan agar supaya kita punya jatah menangkap Edward dalam sehari. Berarti ini bisa 4. Kalau kita tingkatkan dalam satu level ini menjadi ketambahan 1 ya, ketambahan 2 dengan ini, maka normalnya 2 tambah 2 ini berarti 4. Kita bisa tangkap sehari. Kemudian ini ada juga tingkatkan kapasitas warrant harian, berarti jadi 5. Kita bisa menangkap 5 Edward ya. Kemudian ini seperti biasa turret dan sebagainya dan sebagainya. Kita akan tingkatkan ini perlahan. Bisa kita gunakan games secara instan, tapi tidak, saya menghemat games. Kemudian mengenai talenta musim. Ya, ini 4 bagian yang saya maksudkan tadi, teman-teman. Dimulai dari persiapan pertempuran, penguasaan teknik, akuatitas pertempuran, dan dominasi medan perang. Ini kita setiap kali kita mengaktifkan ini, kita membutuhkan poin talenta. Nah, poin talenta kita peroleh dari mana? Dari quest. Jadi kita harus menyelesaikan quest semua agar supaya mendapatkan poin maksimal. Kemudian poin ini kita aktifkan talenta musim. Ini saya punya trik, teman-teman ya. Talenta musim ini tentunya kan tidak semuanya ini akan aktif karena poin terbatas, dan kita harus memilih dengan bijak mana yang akan kita aktifkan sesuai dengan arah permainan kita, sesuai dengan strategi tentunya. Kalau kita ingin strategi perang terus, ya kita fokus pada dominasi dan perang. Kalau strategi kita farming dan sebagainya, kemudian menangkap Edward, ya kita fokus pada persiapan pertempuran. Kalau kita fokusnya pada build, ya ini ada penguasaan teknik. Nah, ini juga masih termasuk pertempuran ya. Ini untuk hero jarak jauh, meningkatkan attack dan sebagainya. Tips dari saya adalah untuk permulaan, di samping kita mengumpulkan talenta, poin talenta, kalau saya akan fokus dulu pada persiapan pertempuran, karena setelah reset musim yang lalu, teman-teman lihat hero saya di sini level 30 semua, dan ini baru mulai saya tingkatkan hari ini. Ada yang sudah mau mencapai 50. Namun itu belum cukup kuat, sehingga saya harus mempersiapkan ini, dapatkan 10% lebih banyak prestis dengan mengalahkan Dark Force. Jadi kalau saya memburu Darkling, saya mendapatkan prestis lebih banyak. Ini akan saya perlukan karena saya akan perlu untuk meningkatkan kebijakan. Jadi saya aktifkan ini. Oke. Ini mengumpulkan 15% lebih banyak sumber daya dari stasiun sumber daya. Oke. Ini pun saya perlukan sebetulnya, tapi saya membutuhkan banyak prestis. Saya hanya bisa memilih 1 dari kedua ini. Jadi saya pilih prestis. Kemudian poin yang ini memerlukan meningkatkan CP 10%, pemulihan CP, mendapatkan 20% lebih merit melalui pertempuran. Oke, ini saya belum terlalu perlu. Memang penting juga merit, tapi saya aktifkan ini dulu. Kemudian ini mungkin memerlukan harus menyelesaikan mimpi emas. Berarti nanti setelah setelah tahap ini ya, progres musim mimpi emas ini, baru kita akan bisa membuka tahap selanjutnya untuk diaktifkan. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi saya aktifkan dulu untuk prestis. Saya membutuhkan lebih banyak prestis agar supaya ini lebih banyak untuk saya tingkatkan di sini semua. Nah, kalian jangan asal pilih ya, untuk asal diaktifkan. Karena setelah dipilih, ini tidak bisa di reset, hanya sekali di reset semua akan kembali ke nol lagi, dan bisa kalian tetapkan ulang. Tapi dia punya cooling down 40 hari, baru kalian bisa reset lagi. Nah, kenapa saya pilih persiapan pertempuran lebih dulu? Karena ini memang penting. Nanti setelah sudah cukup talenta sudah dapat, saya berencana untuk reset dan akan saya alihkan pada pertempuran maupun penguasaan teknik seperti itu. Tapi saya akan
tandai mana poin-poin yang kira-kira penting untuk saya miliki, di samping poin talenta untuk pertempuran tentunya. Oke, ini beberapa hal yang perlu kalian tahu ketika kalian pindah ke musim baru, terlebih khusus ketika dari musim T1 Tamaris ke musim B2 Beleron. Sekian dulu dari saya. Jika ada hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan lebih lanjut, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa support Alif Gaming dengan cara like, subscribe, dan share. Mudah-mudahan konten-konten dari saya bisa bermanfaat untuk kalian para pencinta game Call of Dragons. Terima kasih, sampai jumpa.